Semuanya, apa kabar? Nah, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di sini kami kelompok satu ingin membahas tentang Ease of Doing Business in Asia 2019 until 2022 dan aktivitas bisnis Wilmar Internasional. Nah, kami beranggotakan 7 orang. Pertama ada Kak Inka Citramanda, lalu Selsha Syafa, lalu ada Muhammad Arsyadi Umar, lalu Fuad Hilmani, Yunino Ilham, Bima Yulian Teresia, dan Anya Azura Zahra. Nah, mungkin boleh next. Untuk daftar isi sendiri, nanti kita di sini akan bahas pendahuluan, di mana ada latar belakang, di pembahasannya ada teori dan konsep, hingga pembahasan dan penutup untuk kesimpulan. Mungkin kita bisa lanjut saja ke latar belakangnya. Pertama ada latar belakang nih. Satu bukti nyata dari adanya dampak globalisasi yaitu semakin berkembangnya berbagai perusahaan multinasional atau yang biasa dikenal dengan MNC. Perusahaan multinasional secara sederhana dapat diartikan sebagai perusahaan yang tersebar dan berkembang di pasar internasional, di mana hal ini berarti perusahaan tersebut beroperasi di 2 negara atau lebih. Dengan kata lain, perusahaan multinasional dapat memiliki pusat di satu negara, sementara cabang atau jaringannya dapat berada di beberapa negara lain di belahan dunia. Nah, MNC telah menjadi pembahasan yang sangat penting di era globalisasi ini. Hal ini dilihat melalui signifikansi peran yang dimiliki oleh MNC dalam pasar internasional yang dapat dikatakan telah melampaui kemampuan negara. Tak hanya itu, dalam beberapa kondisi, bahkan kebijakan negara ini dapat dipengaruhi oleh suatu MNC agar kepentingannya dapat terpenuhi. Nah, di kawasan Asia Tenggara sendiri, MNC ini sudah cukup berkembang pesat. Namun, pasca pandemi COVID-19 telah sangat berdampak pada negara ASEAN karena lockdown yang berkepanjangan mengakibatkan penurunan tajam dari segi produksi industri ekspor dan pengeluaran konsumtif. Dalam menganalisis perkembangan mengenai pasang surut perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terdapat salah satu asesmen yang telah dipublikasikan oleh World Bank. Hal ini dikenal dengan Easy of Doing Business. Nah, salah satu perusahaan yang terkenal ini ada PT Wilmar. Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana peringkat EODB negara anggota ASEAN pada kurun waktu 2019 sampai 2020. Nah, selanjutnya juga akan dibahas mengenai bagaimana kinerja Wilmar Internasional di Asia Tenggara sebagai salah satu perusahaan multinasional yang terdampak. Boleh di next? Nah, sebelum kita membahas mengenai Wilmar Internasional, lebih baiknya kita mengenal dulu mengenai perusahaan multinasional. Sebelumnya sudah dijelaskan definisi dari perusahaan multinasional itu sendiri. Maka dari itu, saya tidak akan mengulangi lagi definisi dari perusahaan internasional, namun lebih melihat bagaimana perusahaan internasional itu dapat dilihat sebagai aktor dalam studi hubungan internasional. Yang pertama, dapat dipahami bahwa perusahaan multinasional itu memiliki akses terhadap sumber daya dan mengatur proses produksi baik di negara induk maupun di negara di mana anak perusahaan berada atau di cabang-cabangnya. Nah, sebagai contoh, seperti yang dikemukakan oleh Chandra Wola pada tahun 2014, perusahaan multinasional itu memproduksi 50% total ekspor Indonesia pada tahun 2014 dan meningkatkan perekonomian lokal serta pendapatan negara. Karena kontribusi perusahaan multinasional dalam proses pembangunan ekonomi, maka perusahaan multinasional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan, khususnya dalam strategi pembangunan. Nah, contoh dari kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan itu, yang pertama mengatur proses pendistribusian kebutuhan pokok, memutuskan komoditas apa yang dapat dan tidak dapat didistribusikan dengan standar operasional mereka sendiri. Dan yang ketiga, itu mereka mengatur besaran upah buruh. Walaupun ada peraturan yang diberikan oleh pemerintah seberapa besar minimal upah buruh, namun perusahaan yang akan menentukan seberapa besar mereka akan membayar tenaga buruh. Lalu, apabila kita melihat ke dalam arah lingkup regional, karena pada hari ini kita akan membahas mengenai ASEAN. Yang pertama, perusahaan multinasional itu memiliki ketertarikan terhadap pembentukan ASEAN Economic Community atau AEC pada tahun 2014. Jadi sejak dibentuknya AEC ini ada nilai tambah dari kawasan Asia Tenggara dalam perekonomian gitu. Nah, AEC ini itu dibentuk berdasarkan keputusan konsensus yang lebih bersifat sukarela. Jadi itu berbeda dengan European Community dalam bidang ekonomi yang dibentuk dengan pendekatan yang didasarkan pada peraturan yang mengikat. Pada hal ini maksudnya adalah negara-negara anggota AEC ini memang memiliki keinginan untuk saling bekerja sama dan memanfaatkan AEC ini sebagai
sebagai zona ekonomi mereka gitu. Maka dari itu perusahaan multinasional merasa mereka akan sangat diuntungkan dengan adanya ASEAN ini. Lanjut. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai ease of doing business. Jadi dari mana sih awalnya EODB ini? Jadi Index Ease of Doing Business atau EODB merupakan indeks yang dipublikasi oleh World Bank. Nah, World Bank ini mempublikasi indeks EODB di dalam peringkat doing business yang merupakan laporan mengenai kondisi yang dihadapi oleh perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas bisnis di seluruh dunia. Dan doing business ini menyajikan hasil untuk dua pengukuran, yaitu yang pertama skor EODB dan yang kedua peringkat EODB. Skor EODB ini berusaha untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh lingkungan regulasi bagi pengusaha lokal dalam suatu perekonomian telah berubah dari waktu ke waktu secara absolut. Sedangkan yang peringkat EODB ini hanya berusaha untuk menunjukkan seberapa besar lingkungan regulasi telah berubah relatif terhadap ekonomi lain. Nah, indikator dari EODB ini menggunakan 41 variabel yang dikumpulkan dalam 10 topik doing business untuk membandingkan lingkungan bisnis di berbagai negara. Dan 10 topik itu antara lain adalah memulai bisnis, berurusan dengan izin konstruksi, mendapatkan listrik, mendaftarkan properti, mendapatkan kredit, melindungi investor minoritas, membayar pajak, perdagangan lintas batas, menegakkan kontrak, dan juga yang terakhir menyelesaikan kebangkrutan. Dan siapa sih yang menggunakan indeks ease of doing business ini? Biasanya indeks ini dipakai oleh para pembuat kebijakan, peneliti, dan perusahaan multinasional. Selanjutnya boleh di next. Oke, nah selanjutnya adalah hambatan formal dan informal. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu tuh apa sih definisi dari institusi. Nah, kalau dari NOR sendiri, dia mendefinisikan institusi sebagai hukum atau pembatasan yang diciptakan manusia yang mengatur dan membentuk hubungan politik, sosial, dan ekonomi. Nah, aturan tersebut meliputi aturan formal seperti peraturan, undang-undang, dan konstitusi, serta aturan informal seperti norma sosial, konvensi, praktik, dan sistem nilai. Nah, aturan-aturan ini jika digabungkan membentuk struktur insentif bagi masyarakat, khususnya di bagian ekonomi. Nah, kedua bentuk institusi tersebut memunculkan hambatan formal dan informal sesuai dengan apa yang terkandung dalam kedua institusi tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di gambar yang ada di samping ini, itu adalah institutional and economic constraint, di mana jika multinational company melakukan investment di sebuah host country, maka itu bakal ada terjadinya bargaining relation yang bakal mengikuti dari host country government policies juga regional trade regime-nya gitu. Mungkin boleh next dulu. Nah, ini merupakan contoh hambatan yang ada di ASEAN. Nah, di sini kami mengambil 4 negara tersebut dulu ya. Untuk yang pertama, kita lihat bahwa negara Singapura sendiri tidak ada hambatan formal atau informal yang dialami oleh perusahaan terhadap hubungan atau aturan yang ada di negara tersebut. Untuk di negara Malaysia sendiri, ada kebijakan Bumi Putra yang dimana itu lebih banyak berbicara tentang standar teknis sebagai kendala formal dan birokrasi yang panjang untuk kendala informal. Sedangkan kendala formal kelembagaan yang dihadapi perusahaan di Thailand adalah banyaknya lisensi dan izin dokumen harus dalam berbahasa Thailand. Sedangkan untuk informalnya ada birokrasi yang berat, krisis politik yang mempengaruhi bisnis dan hubungan dengan negara, dan banyaknya korupsi terjadi di negara ini. Untuk Indonesia sendiri, negara kita, kendala formalnya adalah perubahan peraturan perundang-undangan dan pembatasan imigrasi ekspatriat. Sementara itu, kendala informal adalah perubahan interpretasi hukum, inefisiensi, dan kesewenang-wenangan otoritas, dan sama seperti Thailand, korupsi. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ease of doing business di ASEAN dari 2019-2020. Jadi, menurut data yang ditemukan gitu bahwa yang di tahun 2019 ini bahwa Singapura itu memimpin gitu baik secara regional juga internasional karena menduduki posisi kedua gitu di ranking kedua dan punya indeks EODB yang tertinggi gitu sekitar sejumlah 85,24%. Nah, secara khusus Singapura ini tuh mendapatkan nilai yang baik itu dalam praktik regulasi terkait pembayaran pajak dengan jam pembayaran terendah per tahun serta total pajak dan tingkat kontribusi bisnis yang relatif tinggi dan diikuti oleh Malaysia, Thailand, dan yang terakhir itu oleh Myanmar. Nah, lalu pada tahun 2020 Singapura kembali memimpin posisi masih menduduki peringkat kedua dan itu tuh udah selama 4 tahun berturut-turut gitu. Dan indeks Malaysia dan
Malaysia dan Thailand itu terus, naik gitu, merangkak naik perlahan-lahan karena mereka banyak, perkembangan gitu dalam regulasi bisnis mereka gitu secara domestik maupun buat para investor asing. Nah terus, buat Indonesia sendiri gimana? Nah buat Indonesia sendiri itu merupakan kenaikan indeks sebesar 1,7 poin dengan, beberapa regulasi baru seperti kayak, pembayaran pajak di kita sekarang, online gitu dan lain sebagainya dan juga, free trade yang udah semakin, apa namanya, cepat gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan Myanmar pun, di sini terlihat ada peningkatan gitu karena adanya reformasi peraturan dan juga undang-undang yang baru. Nah, kalau secara rata-rata, penilaian, indeks EODB di ASEAN ini tuh tingginya tuh dalam indikator starting, bisnis dan getting electricity karena, negara-negara ASEAN ini termasuk negara-negara yang, sangat ramah gitu buat, para investor itu buat, memulai bisnisnya dan juga mudah buat mendapatkan, mudah untuk mendapatkan kebijakan dan juga, regulasi mengenai, biaya konsumsi listrik dan pengadaan konsumsi listrik yang baik. Dan dapat dilihat dari, indeks ini, gap di antara negara-negara di ASEAN itu cukup tinggi gitu yang menyebabkan, sebenarnya negara-negara di ASEAN ini EODB-nya itu tidak merata. Next. Oke, di sini kami ingin mengambil salah satu contoh perusahaan multinasional yang berada di kawasan ASEAN yaitu Wilmar International, di mana perusahaan ini berbasis di negara Singapura dan telah memiliki lebih dari 500 pabrik dan jaringan distribusi yang luas meliputi kurang lebih dari 50 negara. Nah, tapi di sisi lain, perusahaan ini juga memiliki pabrik dan headquarters yang tersebar di ASEAN seperti itu, mulai dari pabrik yang mayoritas berada di Indonesia dan juga diikuti oleh di Malaysia dan Filipina, juga headquarters yang tersebar di Singapura, Malaysia, Indonesia, dan juga Vietnam. Nah, tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh peringkat easy of doing business yang telah dilakukan oleh World Bank yang selalu dijelaskan tadi terhadap implementasi dari atau operasi dari bisnis yang dilakukan oleh Wilmar tersebut. Tentunya sebagai perusahaan yang berbasis di Singapura akan lebih mudah untuk melaksanakan transaksi-transaksi secara yang lebih lanjut melalui peringkat yang diberikan ke Singapura secara nomor 2 diikuti oleh Malaysia juga seperti itu. Tapi di sisi lain ada fakta menarik di mana melihat fakta bahwa pabrik-pabrik Wilmar International tersebar banyak di Indonesia, dapat dilihat kalau dari data sebenarnya peringkat Indonesia itu meningkat di bidang getting electricity dalam arti hal ini mempermudah operasional dari bisnis Wilmar yang juga mungkin menjadi latar belakang kenapa Wilmar memilih Indonesia sebagai salah satu tanda kutip rumah dari pabrik-pabriknya seperti itu. Jadi secara singkat mungkin meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam peringkat-peringkat yang dimiliki oleh negara dalam easy of doing business-nya, tapi secara tidak langsung telah memberikan dampak terhadap implementasi dari bisnis dari Wilmar International sendiri seperti itu. Baik, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya pada bagian sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa EUDB ini sendiri memainkan peran penting, khususnya dalam peningkatan penciptaan bisnis, peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita tahunan, mengurangi kemiskinan, dan juga membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya, untuk menjawab perumusan masalah yang ada pada bagian awal tulisan, kami melihat bahwa sejak dikeluarkannya laporan EUDB pada tahun 2003 terdapat peningkatan ekonomi negara-negara di ASEAN setiap tahunnya. Peringkat-peringkat negara ASEAN juga dapat terlihat jelas di mana pada tahun 2019 dan 2020 terakhir ini 3 peringkat teratas itu diduduki oleh Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan pada peringkat terbawahnya pada kedua tahun itu merupakan Myanmar, dan pada tahun 2021 hingga saat ini terdapat perhentian pengeluaran laporan EUDB karena terdapat penyimpangan laporannya. Selanjutnya kami mengangkat Wilmar International Limited sebagai perusahaan multinasional yang bergerak aktif di ASEAN. Nah, untuk menjawab perumusan masalah yang terakhir, pada intinya membahas mengenai relevansi EUDB dan Wilmar International, walaupun tidak ada laporan secara langsung membahas mengenai hal ini, kami simpulkan melalui analisis kami terkait lokasi pabrik dari Wilmar yang terletak di beberapa negara yang merupakan peringkat atas dari laporan EUDB ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia.
lihat bahwa kelancaran aktivitas serta kepentingan Wilmar pastinya juga didukung oleh peringkat Singapura dalam laporan EUDB tersebut. Seperti kita ketahui pula bahwa indeks EUDB menjadi jawaban atas indikator-indikator yang telah ditentukan yang pastinya berpengaruh dan menjadi hal yang penting bagi suatu perusahaan yang beroperasi di suatu negara dan juga mungkin akan mengembangkan jaringan operasi perusahaannya. Kak, saya kembalikan kepada moderator. Oke, nah teman-teman berikut tadi adalah presentasi kelompok 1 mengenai relevansi ease of doing business in Asian periode 2019 hingga 2020 terhadap aktivasi bisnis Wilmar International sebagai multinational corporations. Nah, semoga hasil presentasi kami bakal digunakan dengan baik ke depannya ya. Terima kasih teman-teman semuanya. See you.